Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas di hita sudi. Firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis ini adalah yang tertulis dari surat Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara, sudah kita dengarkan tadi bahwa topik minggu ini disebutkan melayani dengan kasih, menolong sesama dengan kasih. Saya lihat topik ini sangat erat hubungannya dengan apa yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Masih rupa mahamu mamursana kana duki ima dalam muna mangaraduti patik ni Kristus. Menunjukkan seseorang itu punya kasih jika dia mau menolong, jika dia mau membantu. Karena itu saudara-saudara, ini juga menjadi sesuatu penilaian untuk diri kita. Apakah benar ada kasih itu dalam diri kita? Apakah kita hanya mau ditolong? Atau apakah ada kemauan kita untuk menolong? Saudara-saudara, kenyataan yang terjadi kita lihat dalam kehidupan kita bahwa saling memberi itu, saling berbagi itu, saling menolong itu sangat gampang diucapkan. Tetapi dalam melakukannya kita lihat sangat sulit. Lihat aja dalam kumpulan kita di gereja kita atau di persahutauan kita. Ayo mari kita saling membantu dengan berbagai alasan. Aina pugus duau, sodok kepekku, gudang dupesi sari honokku. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menasihati kita supaya meneladani jemaat Makedonia.
walaupun hidupnya menderita, walaupun mereka miskin dalam harta, tetapi mereka mau berpartisipasi untuk menolong orang yang menderita, menolong orang yang sangat membutuhkan. Terutama ini pada saat itu adalah jemaat di Yerusalem. Karena itu firman Tuhan hari ini menunjukkan beberapa hal yang patut kita pegang, yang memotivasi kita sehingga kita mau saling membantu, saling menolong di dalam kasih berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Apa rupanya? Apa ya kehidupan jemaat di Makedonia itu? Yang pertama, ada kemauan mereka ambil bagian dalam pelayanan. Sekiranya di jemaat kita, ya ikutlah kau ya dalam pelayanan ini. Pasti banyak dengan alasan-alasan, saya masih sibuk, banyak tugas. Tapi bagi jemaat di Makedonia, firman Tuhan mengatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka tidak diminta. Tetapi setelah Paulus memberitahukan, terus muncul dari hatinya mengatakan, biarlah kami ikut. Sebenarnya dilihat dari kemampuan material mereka tidak akan mampu. Tetapi dari hati mereka muncul ada kemauan ambil bagian. Mereka mau ambil bagian dalam pelayanan dengan ketulusan hati kepada orang yang sangat membutuhkan, walaupun mereka dalam keadaan miskin, walaupun mereka dalam berbagai hal sangat kekurangan. Kita lihat mereka memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Kalau kita ditanya mulai di suku kita, olo do hupang mangalian, holar kepeng muna sautiki siak kepeng muna sautiki mangurupi halakan, pasti kita akan mengatakan segari diau pehurang, terhona manolong. Hal inilah yang kita contoh juga dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai contoh dari janda yang sangat miskin itu. Yesus mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda yang ini memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya diberikan. Coba lihat, kalau hanya dari kelebihan-kelebihan kita kasih, muluhal lubi taido taleon. Apa artinya? Bayangkan, biasanya sisa-sisa yang ada sama kita itu biasanya kita kasih sama apa? Sama anjing. Lihat, kalau kamu memberikan dari sisa-sisa, anggaplah Tuhan menilai apa yang kamu kasih itu adalah percis seperti kepada binatang. Inilah yang kita lihat dari jemaat di Makedonia. Ada kemauan mereka ambil bagian dalam pelayanan untuk saling menolong. Yang kedua yang terjadi dalam jemaat Makedonia itu, mereka menghayati bahwa memberi itu adalah kebahagiaan dan sukacita, bukan kerugian. Ini yang kita lihat dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka sangat miskin, penuh dengan penderitaan, namun mereka memberikan penderitaan dan kemiskinan yang mereka alami itu tidak mengurangi mereka dan tidak melunturkan semangat mereka untuk memberi. Kembali lagi saya katakan, alasan banyak orang tidak mau memberi ayau pisodong menengah. Memang menurut pemikiran kita dan pemikiran banyak orang bahwa kondisi yang sangat memiskinkan itu sangatlah sulit untuk melakukan
sesuatu. Tetapi jemaat di Makedonia kita lihat, dalam kesulitan itu, miskin dalam materi, tetapi apa yang terjadi? Mereka kaya dalam kemurahan hati. Kemiskinan itu tidak menghalangi mereka untuk bermurah hati. Maka kekayaan mereka adalah kemurahan di dalam hati. Jadi kekayaan itu jangan lihat dari banyaknya materi itu. Apa artinya banyak materi, tetapi sangat sulit untuk memberikan. Kekayaan itu adalah dalam hati. Makanya Paulus mengatakan memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Itulah yang dijadikan, itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada Paulus dan kepada jemaat di Yerusalem. Karena itu saudara-saudara, hal inilah yang kita lihat dari jemaat Makedonia yang perlu kita contoh. Kemudian yang ketiga, bahwa dari jemaat Makedonia itu yang terjadi kenapa mereka mau memberi itu adalah karena ada kemauan mereka menolong dan memberi itu di dalam kasih, didorong oleh kasih. Bukan karena sesuatu paksaan, bukan karena sesuatu perintah. Mengapa ini bisa terjadi saudara-saudara? Karena mereka sudah mau memberikan diri mereka kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Mereka memberikan hati mereka kepada siapa? Kepada Allah. Ya itu yang pertanyaan, apakah saudara mau memberikan dirimu kepada Allah? Pasti. Jika ada hati kita untuk menolong dan memberikan sesuatu, menolong hal yang baik kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara, kita lihat sebelum mereka ikut berpartisipasi, sebelum mereka ikut memberikan menolong orang lain, mereka sudah lebih dahulu memberikan dirinya kepada Allah, memberikan kehidupannya kepada Allah, karena mereka memahami segala sesuatunya itu adalah datangnya dari Allah. Untuk itu saudara-saudara, apakah yang mau kita ambil dari nats ini? Jika topik minggu kita pada hari ini adalah menolong di dalam kasih, mau memberi di dalam kasih, maka yang sesungguhnya ada hal-hal yang harus kita lakukan, meneladani jemaat di Makedonia itu. Apa itu saudara-saudara? Melalui firman Tuhan hari ini, yang kita lakukan, jika kita memahami dengan firman Tuhan bahwa harta yang kita miliki itu adalah karunia Tuhan. Nadong dihoi dangalani gugumi. Kepintaranmu itu, lihat, ilmumu itu bukan karena sesuatu kekuatanmu sendiri, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang jika kamu memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, Tuhan pertanyakan kepada kamu, untuk apa itu? Apakah untuk dirimu? Jika itu hanya untuk dirimu sendiri, bahwa kamu adalah orang yang egois. Padahal Tuhan memberikan itu adalah sebagai alat Tuhan supaya kamu dipergunakan oleh Tuhan untuk memberikan hal yang baik juga kepada orang lain. Agar kemauan sikap memberi itu hidup di dalam kehidupan kita, jika kita mau dengan benar memahami harta segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang kedua saudara-saudara, agar kemauan sikap memberi dan menolong itu terjadi dalam kehidupan kita, jika kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Apa kasih karunia Tuhan Yesus? Sekiranya Tuhan tidak datang ke sini, kembali ke dunia ini, kita menjadi orang-orang hukuman, neraka menjadi bagian kita.
dia menjadi miskin, saudara-saudara. Dia memiskinkan dirinya supaya memberikan sesuatu yang kaya kepada kita. Kekayaan kita adalah bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita menjadi pewaris kehidupan kekal. Lihat, jikapun kamu banyak kekurangan di dunia ini dengan harta, tetapi harta yang paling besar yang harus kita miliki adalah surga, kehidupan yang kekal. Keselamatan yang Tuhan berikan itu. Karena itu kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tinggalkan sikap yang hanya menerima, tetapi tumbuhkan dari dalam dirimu untuk memberi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Apa artinya itu? Dari perkataan Tuhan Yesus ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita bukan hanya untuk menerima, tetapi adalah untuk memberi. Yesus datang bukan hanya menuntut kepada kamu apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan, tetapi dia datang meminta kita, dia datang adalah memberikan nyawanya supaya kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Makna dari kehidupan ini supaya kita lihat, jangan selalu tekankan di dalam kehidupanmu untuk memberi, apalagi dengan hidup dengan gratis. Coba lihat, selalu dalam khotbah saya katakan itu, siapa yang selalu berpikir untuk menerima gratis, tidak ada bedanya dengan apa yang kita pelihara itu. Lihatlah, kita memelihara opung kita di Toba sana, di kampung kita memelihara berdua itu. Ini apa yang terjadi? Gratis makan, gratis mandi, gratis semuanya. Tetapi pada akhirnya apa yang diterima? Ya, masuk rumah potong kan? Oleh karena itu saudara-saudara, jika sikapmu itu hanya untuk menerima, apalagi dengan kehidupan yang gratis, pada saatnya ya hukuman pasti kita akan terima. Karena itu saudara-saudara, dari kehidupan Tuhan Yesus dan dalam rangka untuk menolong orang lain itu, kita harus mau memberikan, kita harus mau melayani, bukan hanya untuk dilayani. Dan yang ketiga saudara-saudara, agar kemauan sikap memberi dan menolong itu terjadi dalam kehidupan kita, jika kita memahami dengan benar bahwa memberi itu adalah kebahagiaan yang besar. Memberi adalah kebahagiaan yang besar, ini didasarkan kepada firman Tuhan yang mengatakan, coba kita baca dulu kalau ada kita bawa dari HP kita, Amsal 11 ayat 24 ayat dan ayat 25. Amsal 11 ayat 24 ayat 25. Apa dikatakan di sana? Mari kita baca. Ada yang hemat secara luar biasa, namun selalu. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan. Muluhuli doho ingok ma, nani huli mima, gabi upam, rodi saliling dina. Karena itu mari kita mau memberikan itu. Apalagi saudara-saudara, firman Tuhan dari Kisah 20 ayat 35 sangat luar biasa yang mengatakan, dan inilah menjadi pedoman kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu saudara-saudara, lewat firman Tuhan, dengan topik minggu kita pada hari ini adalah melayani dengan kasih, memberi dengan kasih,
Karena memberi itu adalah lebih berbahagia daripada menerima. Karena itu saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan banyak berkat kepada kita. Karena itu mari kita pakai itu untuk saling mengasihi dan saling menolong. Tinggalkan sikap egois. Karena bukan itu ajaran yang kita terima dari Tuhan, tetapi mau berkorban demi kehidupan banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami kembali supaya kami mensyukuri begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima. Jika Tuhan memberikan itu adalah mengajar kami supaya kami mau memberikan dari apa yang Tuhan berikan itu, membagikan itu kepada sesama kami, supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan dan mengajar mereka kembali supaya ikut menolong dan mengasihi orang lain. Dengan firman Tuhan yang kami terima, biarlah itu menjauhkan kami dari sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kami turut melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan berikan itu, supaya menolong orang lain, mengajak orang lain supaya mereka juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kami, agar kami juga menyelamatkan orang lain. Tuhan sudah membahagiakan kami, bila kami juga membahagiakan orang lain. Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, bila kami juga mengajak orang lain menuju ke kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini dengan segala program dan kegiatannya. Biarlah Tuhan memberkati itu untuk mengajak jemaat-Mu agar iman mereka bertumbuh, dan pertumbuhan iman mereka mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan Festival Koor Ama yang dilakukan di Jogja. Biarlah Tuhan yang menyertai anggota jemaat-Mu Punguan Ama yang ikut ke sana, dan pendeta kami yang juga ikut ke sana. Biar mereka sehat pada saat ini, dan pada saat pulang nanti juga mereka dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami akan menerima tamu Punguan Ina dari Depok. Biarlah juga itu Tuhan menjadi sesuatu berkat bagi jemaat-Mu di sini. Biarlah jemaat-Mu ini juga Tuhan, dengan kedatangan tamu kami itu, kami mau melayani mereka dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Jika Tuhan memberikan pertambahan umur buat mereka, baik pertambahan umur kelahiran dan perkawinan, biarlah mereka juga memahami itu, betapa besarnya kasih Tuhan memberikan kehidupan buat mereka